pertama ditampilkan SAM Control Panel versi 3.3.0 yang digunakan sebagai server lokal untuk menjalankan aplikasi berbasis web SAM. Ini berfungsi untuk membantu pengembangan website dengan menyediakan web server dan database dalam satu aplikasi. Pada bagian utama tampilan, terlihat beberapa modul, di antaranya Apache dan MySQL. Apache berfungsi sebagai web server, sedangkan MySQL digunakan untuk mengelola database. Selanjutnya, untuk menjalankan server, dilakukan dengan menekan tombol Start pada modul Apache dan MySQL. Ketika tombol Start ditekan, sistem akan mulai menjalankan layanan tersebut. Setelah itu, di kiri bawah akan muncul Run. Nah, kita isi dengan CMD. Setelah itu klik OK dan akan muncul Microsoft Windows. Setelah itu kita perbesar terlebih dahulu. Selanjutnya ketikkan yang ada di layar ini, lalu klik Enter. Kemudian ketiklah MySQL -u root, klik Enter. Maka kita akan masuk ke MySQL Monitor yang ditandai dengan perubahan tampilan menjadi mode perintah MySQL. Setelah itu ketik create database perbankan 3, koma. Selanjutnya, untuk memastikan database dapat digunakan, kita bisa lihat daftar database dengan mengetik perintah show database, koma. Lalu tekan Enter. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan seluruh database yang tersedia pada MySQL. Setelah database berhasil ditampilkan, kita dapat memilih salah satu database dengan mengetik perintah misal use perbankan 3, koma, kemudian tekan Enter. Jika database berhasil dipilih, maka akan muncul keterangan database change. Selanjutnya ketik yang ada di layar ini, kemudian klik Enter. Setelah itu ketik perintah dash nasabah, koma, kemudian menekan Enter. Perintah dash nasabah digunakan untuk melihat struktur tabel nasabah yang ada di dalam database. Setelah perintah dijalankan, akan ditampilkan beberapa kolom yang terdapat pada tabel nasabah, seperti nama field, tipe data, dan keterangan lainnya. Tampilan ini menunjukkan bahwa tabel nasabah telah berhasil dibuat dan siap digunakan. Selanjutnya ketik yang ada di layar ini, kemudian Enter untuk melihat tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabel rekening dengan script. Kemudian klik Enter. Setelah itu ketikkan dash rekening, koma, kemudian tekanlah Enter. Perintah dash rekening digunakan untuk menampilkan kolom rekening yang ada dalam database. Selanjutnya ketikkan yang ada di layar ini, kemudian klik Enter. Script ini digunakan untuk membuat tabel transaksi. Lalu ketiklah perintah dash transaksi, koma, tekan Enter. Maka database akan muncul tabel transaksi. Setelah itu kita akan membuat tabel nasabah _hash _rekening dengan script yang ada di layar ini. Kemudian klik Enter. Dash nasabah _hash _rekening, koma. Untuk melihat hasil script, ketikkan menjadi tabel nasabah _hash _rekening. Untuk mengecek agar kita mengetahui hasil pembuatan database, gunakanlah perintah show tables, koma, klik Enter, maka akan muncul tabel hasil pembuatan database tadi. Kemudian kita akan menambahkan sebuah field baru pada tabel database dengan perintah add, di mana kita dapat mengetikkan script pada perintah, yaitu yang ada di layar ini. Enter, dash nasabah, koma, klik Enter, maka akan muncul struktur dari tiap tabel. Setelah itu ketikkanlah
perintah yang ada di layar ini, kemudian klik enter. Script ini digunakan untuk mengubah tipe data pada field tanggal underscore lahir menjadi varchar. Selanjutnya kita perlu menghapus field atau nama kolom tanggal underscore lahir pada tabel nasabah agar kita tahu cara menghapus pada tabel database kita, yaitu dengan mengetikkan script yang ada di layar ini. Klik enter pada perintah, maka kita akan dapat melihat proses pada tampilan kolom tanggal underscore lahir pada tabel sudah terhapus. Selanjutnya kita akan mengubah nama kolom dengan perintah change. Ketiklah script yang ada di layar ini, enter, lalu dash nasabah titik koma, klik enter. Pada kolom null field, nama akan berubah menjadi yes. Terakhir ialah mengubah nama tabel pada database MySQL. Ketiklah yang ada pada layar ini. Klik enter. Untuk melihat prosesnya, ketiklah perintah dash nasabah titik koma, klik enter. Maka database akan otomatis membaca dan mengategorikan sebagai error. Jika kita mengetikkan lagi pada perintah dengan script dash nsb, maka database akan merespon dan kita dapat melanjutkan pengerjaan. Pada perintah selanjutnya, kita akan menambahkan data pada tabel nasabah dengan perintah insert. Untuk scriptnya yaitu klik enter, lalu agar dapat menampilkan isi pada tabel nasabah, diperlukan perintah select. Setelah itu, kita akan mengubah data tabel dengan perintah update. Pada perintah ketikkanlah script ini, klik enter, maka pada layar database akan menampilkan update pada kolom ID nasabah nomor 2 yang sebelumnya Bekasi berubah menjadi Banjarbaru. Selanjutnya saya ingin menghapus salah satu dari data tabel dengan menggunakan perintah delete. Pada perintah ketiklah script. Untuk melihat prosesnya, ketiklah select bintang from nsb, maka di layar akan ditampilkan ID nasabah 1 sudah dihapus. Untuk menampilkan field tertentu, ketiklah klik enter. Pada layar akan muncul keterangan salah satu nasabah yang berasal dari Banjarbaru sesuai dengan script perintah tadi. Lalu untuk menampilkan isi tabel berdasarkan nama, pada perintah klik enter pada layar, maka akan muncul nama nasabah yang saya ketikkan pada script, akan muncul fieldnya pada layar. Selanjutnya saya ingin menampilkan berdasarkan urutan alfabet dari Z ke A. Ketiklah, kemudian klik enter. Lalu layar akan menampilkan urutan nama nasabah dari urutan alfabet terakhir yang diurut paling atas. Setelah itu, saya ingin menampilkan berdasarkan urutan alfabet dari A ke Z. Ketiklah script ini, kemudian klik enter, lalu layar akan menampilkan urutan nasabah dari urutan alfabet paling awal yang diurut paling atas. Selanjutnya saya ingin menampilkan cukup hanya satu kolom pada tabel. Pada perintah saya akan mengetikkan, klik enter, maka akan muncul tampilan tabel hanya pada kolom nama nasabah saja. Terakhir saya ingin melakukan pencarian berdasarkan awal kata. Pada kolom perintah akan saya ketikkan script ini, klik enter, lalu layar akan menampilkan field keterangan yang berawal dari kata berhuruf M, nama Malik. Atau saya ingin melakukan pencarian nama berawal huruf A, maka script tadi yang sebelumnya berhuruf M bisa diubah menjadi huruf A. Dan yang sebelumnya Malik berubah menjadi Adit. Untuk menutup aplikasi, ketiklah by pada perintah klik
Enter otomatis aplikasi akan menutup skrip perintah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pengucapan saya ada beberapa kesalahan. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.